Halo semua, dalam video kali ini saya akan berbagi tentang larangan dalam pengelolaan reksadana. Kalau di video sebelumnya saya bahas tentang batasan dalam mengelola reksadana. 10% di satu perusahaan, batasan 5% dari modal disetor, batasan 20% di afiliasi gitu ya. Nah, batasan itu artinya eh, boleh dilakukan, cuma ada batasnya. Nah, kalau larangan sama sekali tidak boleh. Nah, larangannya ada apa aja? Bapak Ibu bisa membaca di POJK reksadana berbentuk KIK karena tentang batasan dan larangan diatur dalam peraturan yang sama. Kemudian untuk reksadana secara khusus itu ada POJK reksadana syariah untuk bentuknya syariah, POJK reksadana indeks penjaminan dan proteksi untuk structure fund. Tapi tetap saja yang utama tetap POJK reksadana KIK. Itu ada yang tahun 2016, 2020, dan 2023. Nah, larangannya ada cukup banyak Bapak Ibu, tapi mungkin saya rangkum yang esensial. Yang pertama itu adalah dilarang terlibat dalam margin, short selling, dan repo. Satu-satu ya. Margin itu adalah beli efek, lebih banyak dari saldo, ini mohon maaf bukan uang kas, tapi total aset. Jadi misalkan ada reksadana punya dana kelolaan 10 miliar, kemudian dia order beli saham, saham yang dia beli 10,5 miliar. Terus dianggap melakukan margin atau pinjaman. Nah, terus terang memantau margin ini cukup sulit karena antara transaksi saham yang dilakukan investor perorangan seperti kita dengan transaksi saham yang dilakukan oleh reksadana itu berbeda. Bedanya di mana? Saya kasih analogi. Misalkan saya buka rekening di Panin Sekuritas, rekening saham. Kan dikasih RDN gitu ya. Kemudian saya setorlah uang ke RDN itu. Nah, biasanya dibagi dulu nih, ada regular atau yang margin. Kalau rekening regular, misalnya saya store 100 juta rupiah ke sana, kemudian saya beli eh, pada saat saya mau beli atau jual saham, limit yang dikasih nggak 100 Bapak Ibu. Limit yang dikasih lebih dari 100. Apalagi kalau misalkan saya beli 100 jutanya, saya belikan saham yang masuk LQ45, contoh kayak Bank BRI, Bank BCA gitu. Nah, saya beli 100 juta saham Bank BRI, tapi sistem yang ada di rekening transaksi itu memperbolehkan saya untuk membeli di atas 100 juta. Nah, itu untuk yang rekening uh, reguler. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan saya store 100 juta, kemudian saya lihat harganya lagi turun, saya beli 120. Nah, 20 jutanya itu dianggap kita berhutang. Atau kalau bahasa pasar modalnya, kita margin. Tapi berhutang ini belum dikenakan bunga. Kenapa? Karena settlement-nya 2 hari kerja. Jadi selama saya bisa storekan kelebihan dananya di 22 hari kerja ke depan, nggak ada sanksi, nggak ada denda apa-apa. Nah, eh, tapi kalau lebih dari 2 hari kerja, biasanya saya langsung dianggap terlibat margin atau ada hutang. Langsung bunganya dihitung, bunga berjalan. Nah, kalau misalkan tergantung ya kebijakan perusahaan, kalau besoknya hari ketiganya saya belum setor, itu biasanya sudah di stop, nggak bisa transaksi. Hari keempat mungkin nggak bisa store juga, itu langsung dijual paksa sama sekuritasnya, kemudian dikurangi sama bunga-bunga, baru dikembalikan kita sisanya. Nah, itu kalau rekening reguler. Kalau rekening margin, enggak. Itu memang rekening yang sejak awal untuk orang untuk beli dengan cara berhutang. Jadi kalau misalnya saya bukanya rekening margin, saya store 100 juta ke sana, dikasih limit yang sama, misalnya 150 juta atau 120 juta. Pada saat saya beli 120 juta, maka 20 jutanya dihitung bunga. Sampai kapan Pak? Ya, sampai terserah kapan saya mau bayar. Kalau saya store uangnya, bunganya selesai. Kalau saya nggak store uangnya, dia hitung bunga. Kalau nggak salah 1 bulan mungkin bisa 2-3%. Tergantung yang ada di perusahaan sekuritas gitu ya. Nah, eh, bedanya yang tadi rekening reguler, saya kalau nggak selesaikan segera, itu dipotong, dijual, bisa dijual paksa sama sekuritasnya. Kalau rekening margin itu selama saya mempertahankan rasio, biasanya dia nggak jual-jual, cuma bunganya jalan terus. Nah, itu rekening perorangan. Uh, Intinya adalah ketika kita beli saham, sahamnya si sekuritas tahu, si nasabah punya berapa, uang yang disetorkan di sana juga sekuritas tahu. Jadi dia bisa menentukan apakah investornya margin atau tidak.
Kalau reksadana lain cerita, Bapak Ibu. Reksadana itu ada yang namanya bank kustodian. Jadi ketika reksadana dibentuk, kemudian ada dana kelolaan katakanlah 10 miliar rupiah, dan dia mau transaksi saham, misalnya di PT Panin Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas, PT Ajaib Sekuritas, BNI Sekuritas gitu. Nah, waktu kita buka rekening, kita tidak menyetorkan uang rupiah, keadaan seperti halnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau reksadana itu uangnya disimpan di bank kastodian. Jadi kita tidak store uang ke sana. Sama halnya juga ketika kita membeli saham, saham yang kita beli itu juga tidak simpan di sistemnya sekuritas, simpan di bank kastodian. Jadi bank kastodian, sekuritas tidak tahu reksadana itu punya uang cash berapa, tidak tahu juga dia punya efek atau tidak. Nah, sehingga kalau misalnya reksadananya, saya kasih contoh tadi, cuma punya uang 10 miliar, kemudian dia beli saham 11 miliar, sekuritas akan jalankan dan dia tidak tahu dia margin atau tidak. Dia tahunya pas hari kedua, si reksadananya bisa bayar atau tidak. Nah, itu. Nah, jadi dengan kata lain, sekuritas percaya aja. Nah, apa yang terjadi ketika reksadananya mungkin human error gitu ya. Mau belinya 10.000 lot, tapi kepencetnya 11.000. Harganya yang mau beli di harga 10.000, tapi pas kepencet 11.000 misalnya. Sehingga jumlah uang kas aset yang ada itu nggak cukup untuk bayar. Nah, kalau dalam situasi seperti itu, maka manajer investasi, reksadana yang dikelola MI tersebut dikatakan terlibat dalam margin, sehingga melanggar peraturan OJK. Nah, untuk jual juga sama, Bapak Ibu. Kalau ini kan beli ya, beli kalau salah perhitungan bisa menyebabkan margin. Kalau jual, ya salah perhitungan juga bisa menyebabkan namanya short selling. Ya, jadi kalau short selling itu, misalnya saya cuma punya 1 juta lembar saham Bank BNI, tapi karena salah input, saya jualnya 1.100.000 lembar. Barangnya nggak ada. Lo kok bisa transaksi, Pak? Kan kalau di sekuritas, kita punya saham berapa yang dijual ya sejumlah saham itu. Sekali lagi ya, karena di reksadana, dia punya efek tidak simpan di sekuritas, simpannya di bank kastodian. Sehingga bank sekuritas tidak tahu dia benar punya saham segitu nggak. Nah, taunya pas dijalankan kok sahamnya kurang gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada human error ya atau kelalaian di reksadananya, bisa menyebabkan dia terlibat dalam short selling. Ya, kalau short selling gimana Pak? Ya kalau dia short selling, otomatis dia dianggap melanggar peraturan OJK. Gitu. Nah, bagaimana Pak kalau sudah terlanjur Pak? Ya kan namanya kelalaian ada ya. Nggak mungkin nggak ada. Perusahaan manajer investasi itu nggak dijalankan sistematis gitu, pakai manusia gitu ya. Jadi akan ada kemungkinan terjadi kelalaian. Nah, apa yang terjadi ketika terjadi hal tersebut? Biasanya MI itu harus cepat-cepat tutup posisinya. Kalau misalnya dia margin ya, karena salah hitungan atau apa, besok-besok cepat-cepat di-subscribe supaya nggak minus gitu. Atau kalau dia short selling, barangnya kurang, dia harus cari barangnya di pasar nego atau pasar tunai gitu. Supaya pas nanti settlement nanti barangnya ada. Ya. Nah, itu untuk margin dan short selling. Nah, ada lagi yang namanya repo. Ya. Repo itu pada dasarnya adalah reksadana, misalkan dia beli saham di harga 1.000, kemudian dia ada yang janjian sama reksadana tersebut, dibeli balik di harga 1.100. Jadi repurchase agreement disingkat dengan repo ya. Repurchase ya. Jadi kita beli terus dipurchase kembali sama penjualnya sehingga dibilang repurchase agreement, perjanjian jual beli kembali. Nah, perjanjian jual beli kembali ini terus terang rawan dengan pelanggaran ya. Rawan dengan omongan tidak bisa dipegang. Kenapa? Karena tidak tertulis. Boleh nggak Pak kalau kita formulasikan dalam tertulisnya, misalnya ketika reksadana beli saham, dia sudah janjian dengan si pihak B atau C bahwa si B atau C yang kemarin dia jual itu akan beli kembali. Tidak boleh Bapak Ibu, karena kalau terlibat dalam perjanjian itu berarti reksadana terlibat repo, itu melanggar peraturan OJK. Ya. Kalau misalkan dia beli tanpa perjanjian, nggak ada pegangan, dia beli dengan perjanjian, itu melanggar peraturan OJK.
Nah, kenapa dilarang, Pak? Kenapa nggak boleh, Pak? Kan untung, Pak. Dia beli 1.000 digaranti beli di 1.100. Kayak kita kalau beli ori suku retail kan bank garanti buyback. Nah, masalahnya kalau di dalam repo, Bapak Ibu, ya, kalau kita beli ori, bank garanti buyback itu kan uangnya nasabah. Kalau reksadana kan uang ibaratnya uang kita gitu loh. Nah, jadi kita deal sama banknya. Tapi kalau reksadana kan bukan uang kita, itu uangnya masyarakat. Jadi kalau misalkan saya jalankan skema repo ya, bentuk pelanggaran yang paling umum adalah dipakai untuk skema pinjaman uang. Jadi saya kasih analoginya reksadana, terkumpul dana misalnya 1 triliun, wah besar sekali kan. Dia bisa beli satu perusahaan 50-60 miliar. Nah, ada pemegang saham, bisa yang pemilik perusahaannya, bisa juga cuma orang tapi punya saham nyangkut. Dia bilang sama saya, Rudi, boleh nggak saya pinjam uang? Jaminannya saham-saham saya. Saya jual ke kamu dulu, misalnya saham saya nilainya uh, 100 miliar gitu. Saya jual kamu dengan harga diskon deh 50 miliar. Jadi ibaratnya saya sudah cuan 50% dulu. Nanti saya janji beli balik di harga 60 miliar. Jadi saya kasih kamu untung 10 miliar. Uh, jadi kalau misalnya oke, reksadananya beli sama dia di harga 50, kemudian dia catat di reksadananya, dia beli pada saat 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan sesuai perjanjiannya dibeli kembali ke dia. Nah, kalau seperti itu seperti pinjam uang dengan jaminan saham. Bagaimana kalau ternyata yang minjem uang itu nggak mau bayar? Ya udah, ambil aja saham itu. Ya, kalau sahamnya saham bagus. Yang kalau sudah begini biasanya saham-saham nggak jelas gitu. Nah, kemudian apa namanya? Kalau itu juga bisa jadi exit strategi. Jadi misalnya itu perusahaan goreng saham dengan harga tinggi, dia bilang oke, saya garansi buyback dengan janji repo, tapi ternyata nggak dia lakukan. Nah, pas dia lepas itu ternyata harganya sudah harga tinggi. Jadi reksadana juga menjadi semacam exit liquidity gitu. Nah, itu menurut saya tidak boleh gitu ya. OJK sudah melarang repo, tapi repo sendiri bukan perjanjian ilegal. Memang diperbolehkan repo di saham. Hanya saja yang melakukannya ya investor. Kalau reksadana kan mengelola dana masyarakat, dia tidak boleh terlibat dalam repo. Kalau terlibat dalam repo, uh, ya dia melanggar peraturan OJK, gitu ya. Ini apa larangan. Yang berikutnya dilarang membeli efek dari pemegang unit dan afiliasinya. Nah, jadi saya kasih analogi gini. Misalnya saya mengelola reksadana. Saya punya reksadana size-nya 100 miliar. Datanglah seorang investor orang kaya. Dia penempatan 100 miliar juga. Besar dong. Saya kelola 100, tiba-tiba ada yang mau nambahin 100 jadi 200. Ya, kalau untuk yang size-nya 100, itu very good news gitu. Tapi investornya kasih syarat gitu. Ruth, saya nanti top up 100. Saya punya saham nih XYZ, gue nyangkut 10M. Kamu nanti beli sama saya ya. Jadi saya bisa exit yang 10 ini. Nah, harga sekarang kan misalnya harganya 100. Kemarin harga beli saya 170. Kamu beli sama saya di harga 170 ya. Biar saya nggak kelihatan cut loss gitu. Nah, kalau oke, gue stop 100 tempat lu. Nah, itu apa namanya? Kalau reksadana disetor oleh investor, kemudian meminta syarat gitu ya, uang itu dipakai untuk beli efek dari dia, atau belinya bukan dari dia. Nanti lu beli dari saya punya perusahaan ya. Itu juga sama nggak bolehnya. Itu disebut dengan afiliasi. Gitu. Kan kecil, Pak. Dia setor 100, saya beliin cuma 10. Ya, tetap nggak bisa, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena ketika reksadana membeli saham XYZ, mau itu di harga pasar, mau itu di harga nego, itu belinya bukan atas kepentingan reksadana, tapi karena ada satu investor mayoritas, kemudian menyetir, kamu nanti gini ya. Nah, jadi itu termasuk pelanggaran. Jadi reksadana dilarang membeli efek dari pemegang unit dan afiliasinya. Jadi kalau misalnya ada pemegang unit, apalagi jumlahnya signifikan, itu dalam any circumstance, dalam segala kondisi, kita nggak boleh beli efek dari dia. Tahunya dari mana Pak? Dari dia? Ya harus transaksi negosiasi, transaksi silang. Kalau transaksi beli di market, ya kan belum tentu juga. Kan bisa aja dia jual
kita beli kebetulan sahamnya sama. Nah, kalau itu nggak apa-apa, kan nggak janjian. Tapi kalau saya sudah beli saham dari dia atau dari afiliasinya dia, maka reksadana melanggar aturan. Nah, kemudian yang berikutnya, dilarang membeli efek yang diterbitkan pemegang unit atau afiliasinya berdasarkan komitmen dengan pemegang unit atau afiliasinya. Nah, kalau ini maksudnya apa? Saya kasih contoh misalnya. Uh, Katakan saya kelola reksadana. Kemudian ada dana pensiun SCZ datang ke tempat saya. Wah, Rudi, performance kamu oke nih. Saya masukin 100 M ya. Uh, tapi Rud, saya kebetulan saya punya induk nih, bulan depan mau reissue. Jadi sahamnya itu sudah ada, dia mau reissue gitu. Tolong ya, bantu ya Pak, biar larisin saya punya reissue gitu. Bagus kan kalau misalnya reissue-nya laris. Jadi saya tambahin 100, terus kamu tolong ikutin reissue-nya. Jadi contoh misalnya, saya sebut nama, tapi bukan berarti itu, ini saya cuma kasih analogi. Misalnya ada dana pensiun Astra misalnya. Terus ada Astra Agrolestari penempatan, dia mau reissue. Nah, kalau reksadana dana pensiunnya penempatkan ke saya, kemudian saya boleh nggak beli itu? Kalau ada komitmen tidak boleh. Ya. Jadi kalau memang saya beli karena saya melihat saham Astra itu bagus, yang dia mau issue ini harganya juga bagus, oke. Okay. Tapi kalau misalkan saya janjian nih, dia ada penempatan, boleh deh saya beli. Nah, itu sekali lagi salah ya. Jadi dilarang membeli efek yang diterbitkan pemegang unit atau afiliasinya berdasarkan komitmen. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membuktikan komitmen itu? Ya, kalau di perusahaan MI, balik-balik ke kertas kerja. Ketika kita membeli atau menjual sesuatu, memang harus ada kertas kerjanya gitu. Jadi, kembali semuanya ke komitmen. Tapi yang jelas dilarang untuk membeli efek dari yang diterbitkan pemegang unit. Kalau yang sebelumnya beda ya. Sebelumnya itu membeli efek dari pemegang unit. Jadi misalnya pemegang unitnya, contoh misalnya PT Astra, dia punya saham Bank Panin gitu. Itu kalau saya beli saham Bank Panin dari dia, itu langsung gitu ya, crossing itu melanggar yang nomor 2. Nah, kalau ini enggak, misalnya ada saham Astra, kemudian ada grup Astra mau melakukan aksi korporasi. Apakah itu reissue, apakah itu penerbitan obligasi, kemudian reksadana membeli dari dia berdasarkan komitmen. Ya, kalau berdasarkan kertas kerja, oke. Okay. Tapi kalau ada komitmen, nggak boleh. Yaitu beda 2 dan 3. Ya. Nah, kemudian ini, membeli efek yang diterbitkan oleh underwriter yang terafiliasi dengan MI kecuali investment grade atau oversubscribe. Jadi saya kasih contoh. Misalnya, tahun lalu kan Trimega Sekuritas meng-IPO-kan saham Goto. Apakah boleh reksadana Trimega Asset Management membeli saham Goto? Jawabannya boleh kalau saham Gotonya oversubscribe. Kalau misalnya dalam kasus MDKA misalnya, dia punya obligasi di IPO-kan oleh PT misalkan Sukor Sekuritas. Apakah boleh reksadana Sukor membeli obligasi MDKA? Jawabannya juga boleh, sepanjang obligasinya itu investment grade. Ya, jadi banyak perusahaan MI di Indonesia itu punya afiliasi sekuritas. Misalkan Panin Sekuritas dengan Panin Asset Management, BRI Sekuritas dengan BRI Dana Reksa Asset Management, Mandiri Sekuritas dengan Mandiri Asset Management, Sukor Invest dengan Sukor Sekuritas gitu. Nah, itu is okay, normal kan, namanya orang mau punya usaha boleh 2 dan terafiliasi seperti itu. Cuman kalau misalkan sekuritasnya menjadi underwriter atau mungkin kita kenal namanya investment bankers, kemudian reksadana mau beli, syaratnya harus oversubscribe atau investment grade. Nah, kalau untuk oversubscribe itu juga ya jangan misalnya yang di offer ke masyarakat 100 miliar. Yang subscribe dari masyarakat masuk cuma 70 misalnya. MI-nya pesan 100. Oh, oversubscribe. Bukan. Jadi harus oversubscribe dulu, baru ada pesanan MI-nya gitu. Ya, kalau enggak kan jadi nggak fair ya. Kita beli pesan banyak seolah-olah oversubscribe, padahal bukan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau larangan ya, kalau melanggar,
bank kastodian harus melaporkan ke regulator gitu. Dan kalau misalnya OJK tahu, bisa saja men-trigger pemeriksaan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, ya tergantung, saya bukan orang OJK ya. Biasanya bisa ada sanksi sih. Sanksinya bisa dari yang agak ringan, suruh perbaiki, suruh punya SOP, suruh punya apa, sampai kepada kena suspend, sampai kepada dibubarkan atau MI-nya kena bermasalah. Jadi saya lihat sih itu aturan-aturan yang bagus. Dan kalau diterapkan dengan baik juga akan membuat MI dalam mengelola agar lebih berhati-hati. Nah, demikian tentang larangan dalam mengelola reksadana. Semoga bermanfaat. Terima kasih.